Apakah takdir seseorang dicatat pada nisfu Sya'ban? Salah satu amaliyah masyarakat di tanah air yang dirutinkan turun-temurun adalah peringatan malam nisfu Sya'ban. Berbagai kalangan ada yang memeringatinya dengan membaca Al-Quran, istighatsah, maupun doa-doa bersama disertai tasyakuran bersama tetangga. Selain mengharap berkah dan pahala yang berlimpah dari kemuliaan Sya'ban, hal lain yang membuat masyarakat memeringati nisfu Sya'ban adalah adanya keyakinan berdasarkan para ulama bahwa pada malam nisfu Sya'ban segala takdir dan ketetapan, baik itu soal rezeki, usia, prestasi maupun jodoh, ditulis dalam buku catatan takdir oleh Allah untuk tahun tersebut. Memperbanyak doa dan ibadah pada malam nisfu Sya'ban sangat dianjurkan. Karena itu, dalam doa nisfu Sya'ban, seorang muslim yang dianjurkan untuk memohon dihindarkan dari takdir-takdir yang buruk, dan dengan kekuasaan Allah, takdir yang buruk tersebut diganti dengan yang lebih baik. Takdir-takdir yang telah tercatat itu dimohonkan mendapat rahmat dan berkah untuk tahun tersebut. Mengapa sekian ulama menyebutkan bahwa di malam nisfu Sya'ban ini segala takdir dicatat dan ditetapkan? Ada beberapa dalil yang bisa dijadikan acuan. Hal ini sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Maza fi Sya'ban. Meskipun status beberapa hadis ada yang lemah, dhaif, namun sebagai dalil tambahan untuk menambah semangat ibadah, maka hal tersebut bisa dibenarkan. Dasar pemahaman hal tersebut merupakan pemahaman para ulama dari Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Dalam beberapa tafsir, Ikrimah maupun beberapa mufassir seperti Al-Qurtubi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan malam yang diberkahi itu adalah malam nisfu Sya'ban. Selain itu, ada beberapa hadis lain yang juga menyebutkan pentingnya malam nisfu Sya'ban ini. Pemahaman ayat di atas ternyata menimbulkan polemik karena jumhur ulama berpendapat bahwa malam yang berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi Syekh Muhammad Al-Maliki tidak serta-merta langsung menyatakan bahwa pendapat tentang peringatan hal nisfu Sya'ban itu salah. Ulama yang juga mengarang Mafahim Yajibu Antusahah ini menyatakan bahwa penafsiran kalimat malam yang berkah dalam surah Ad-Dukhan di atas dengan Lailatul Qadar adalah lewat metode tarjih, yakni mengunggulkan satu riwayat atau penafsiran dengan lainnya. Namun, lanjut Syekh Muhammad, jika digunakan metode jam'ur riwayah, yaitu mengumpulkan beberapa riwayat lain dan berusaha memberi jalan tengah pemahaman, maka pernyataan ulama bahwa takdir dan ketetapan Allah diputuskan serta dicatat di malam nisfu Sya'ban bisa dibenarkan. Syekh Muhammad Al-Maliki mengutip riwayat Abu Duha dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Allah menetapkan putusan dan takdir pada malam nisfu Sya'ban dan menyerahkannya pada para pengampunnya pada malam Lailatul Qadar. Komentar Syekh Al-Maliki terhadap tafsir dan riwayat tersebut adalah Allah dengan kuasanya menetapkan takdir di Lauh Mahfuz
pada malam nisfu Sya'ban dan pada malam Lailatul Qadar. Dia mengutus para malaikat untuk memenuhi tugas-tugas terkait takdir seseorang yang telah ditetapkan. Semisal pada malaikat maut, maka takdir umur seseorang diserahkan Allah padanya. Begitupun terkait takdir rezeki, maka diserahkan kepada malaikat yang mengampu tugas menebar rezeki tersebut. Selain dari riwayat hadis, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian Aisyah menanyakan kepada Nabi mengapa beliau begitu gemar berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi menjawab, sesungguhnya tiada seseorang meninggal pada tahun tersebut kecuali telah ditetapkan umurnya pada bulan Sya'ban. Aku ingin dicatat takdirku, aku berada dalam keadaan beribadah dan beramal salih. Dari berbagai pendapat di atas, maka melakukan amalan maupun berdoa di nisfu Sya'ban dengan mengharap takdir dan qada yang baik dengan meyakini bahwa segala takdir seseorang dicatat pada nisfu Sya'ban bisa dibenarkan. Setiap manusia toh pada dasarnya selalu mengharap ketetapan terbaik dari Tuhannya. Dan di malam nisfu Sya'ban, mari kita pertebal keimanan bahwa takdir dan segala ketetapan hidup seseorang semata-mata adalah kuasa Allah. Seraya senantiasa bermunajat padanya, mohon catatan takdir yang dipenuhi kemuliaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.